Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. How's it going? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, kembali lagi bersama saya Diana Sulisdiana, masih menemani Anda untuk berdiskusi selama beberapa menit ke depan. Kali ini berdiskusi mengenai bagaimana cara menjadi seorang yang berkelas. Bagaimana caranya? Tentu orang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk menjadi berkelas. Ada yang membeli barang branded, ada juga orang yang suka tersenyum, ada orang yang mencoba berkelas dengan bersifat atau bersikap sombong, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanakah cara untuk menjadi berkelas yang sesungguhnya? Mari kita simak kisah inspiratif berikutnya mengenai seorang kakek penjual amplop. Kisah kali ini berangkat dari sebuah kisah nyata dari seorang kakek yang terbiasa menjual amplop di selasar Masjid ITB. Semua orang pasti tahu, di selasar Masjid ITB begitu banyak orang yang berjualan. Tapi uniknya, ada seorang kakek yang memilih untuk berjualan amplop. Padahal di zaman yang sudah serba elektronik ini, tidak banyak yang membutuhkan amplop. Apalagi orang-orang kini lebih suka untuk menelpon atau bahkan sekedar bertegur sapa lewat WhatsApp daripada untuk berkirim surat. Jadi untuk apa membeli amplop? Begitu mungkin pikiran orang-orang yang ada di zaman sekarang. Tapi kakek tersebut tidak gentar untuk berjualan amplop setiap hari. Meskipun tidak jarang ia pulang ke rumahnya dengan tangan yang hampa, tapi ia tidak pernah menyerah. Suatu hari, seorang pegawai kantoran pergi ke Masjid ITB di hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat. Ia memang sering melihat kakek penjual amplop tersebut, tapi tidak pernah membeli apa yang dijajakan oleh kakek tersebut, yakni amplop. Tapi hari ini dia sudah bertekad dalam hatinya, selesai sholat Jumat dia akan membeli beberapa amplop dari kakek tersebut. Singkat cerita, laki-laki tersebut selesai sholat Jumat dan menghampiri kakek penjual amplop. Oke, berapa harga amplop ini? Kakek tersebut menyodorkan beberapa lembar amplop yang sudah dibungkus dengan plastik dan berkata, Rp1.000. Wah, ternyata dagangan yang dijualkan oleh kakek tersebut bahkan tidak cukup untuk kita membeli 10 bala-bala. Begitu pikir dari seorang pria tersebut. Maka ia lekas menyodorkan 10.000 uang 10 ribuan, satu lembar uang 10 ribuan untuk membeli 10 amplop. 10 amplop ya, jadi satu amplopnya terdiri dari 10 lembar amplop. Sangat murah. Ia pun tertegun dan akhirnya bertanya kepada si kakek, "Oke, kenapa harga amplopnya hanya 1.000?" Kemudian ia menyodorkan satu lembar kwitansi di mana di situ tertera modal asli dari membeli amplop tersebut. Ternyata kakek tersebut membeli 10 pak amplop seharga 7.500. Berarti ketika ada orang yang membeli 10 pak amplop pun dia hanya mendapatkan laba 2.500. Bahkan dia tidak bisa pergi ke warteg untuk membeli sebungkus nasi. Sangat tidak cukup. Tapi uang yang dikeluarkan oleh laki-laki tersebut membeli amplop 10 pak tersebut terlihat sekali membuat si kakek begitu riang gembira. Padahal dia tidak bisa membeli hanya sebungkus nasi bungkus pun ia tak bisa dengan keuntungan 10 pak amplop tersebut. Dari kisah tersebut kita bisa banyak sekali mengambil hikmah. Yang pertama berhubungan dengan statement kita, bahwasanya berkelas bukan hanya kita memberikan sebagian harta kita dengan cara cuma-cuma,
tapi dengan cara kita membelanjakan apa yang kita punya, uang yang kita punya, ke penjual-penjual yang ada di pinggir jalan. Itu membuat mereka merasa senang, tapi tidak menggadaikan rasa hormat mereka. Jadi, itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi seseorang yang lebih berkelas. Kemudian hikmah kedua, kita harus lebih banyak bersyukur. Ternyata, uang yang menurut kita kecil, Rp1.000 itu begitu berharga untuk sebagian orang. Kemudian, hikmah berikutnya, kita bisa menjadi orang yang dermawan karena mensyukuri nikmat kita, agar kita tetap ditambahkan nikmatnya oleh Sang Kuasa. Begitulah kisah inspiratif kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng, dan juga berikan komentar agar saya bisa tetap berkarya dan membagikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.